Oke, kita masuk ke topik teknik pengintegralan dan integral tak wajar. Ada beberapa topik yang akan kita berikan di sini, tapi kita ulangi dulu ya. Kita punya, ya ada beberapa formula ini. Jadi ini rumus baku integral. Yang sudah kita kenal adalah ini yang selama ini kita pelajari. Nah, jadi ada 16 rumus baku yang sudah kita pelajari. Nah, ini yang pertama kita punya baik ya. Ini baik. Jadi KU kalau K itu konstan, nah KU itu aja. Ini ya sudah kita pelajari. Kedua, kemudian ini fungsi komposisi sudah kita pelajari juga. Ini fungsi apa? Sinus, integral kosinus, integral ini ya, sekan tangan, kosekan tangan ini sudah. Ini juga sudah kita pelajari. Ini fungsi trigonometri. Kemudian tangan U sudah. Kemudian ini integral ke tangan sudah. Ya. Ke tangan. Kemudian ini integral E yang kemarin ya. Tapi masih ada yang belum mengerti ternyata. Ada yang salah ngerjainnya. Ini, nah terus gini, ini kan sin inverse dan cos atau min cos inverse. Ini yang tangan dan ke tangan, ini yang secant dan secant. Jadi ada 16 rumus baku. Nah, masalahnya sekarang bila bentuk integral itu tidak dapat dikerjakan dengan rumus baku, maka diperlukan teknik pengintegralan. Jadi ya, pengintegralan. Nah, sekarang teknik pengintegralan yang akan kita coba yang pertama adalah ini ya, yang integral tak wajar. Integral bagian. Ya. Kita punya integral bagian. Ya. Jadi kalau saya punya fungsinya begini, fungsi komposisi, fungsi perkalian, Y sama dengan Fx kali Gx. Kalau ini saya turunkan ke X, berarti ini dy dx. Ini saya turunkan ke X, ini begini. D Fx Gx dx. Nah, sekarang yang kedua ini ya. Ini kan ini hasilnya. Jadi kalau perkalian fungsi saya kalikan, perkalian fungsi saya turunkan, maka ini turunan dulu Gx dikalikan Fx dikalikan Gx dikalikan turunan Fx. Ya. Jadi kalau saya punya begini, kalau saya punya D itu ini Fx Gx gitu ya. Gx itu berarti ini satukan begini, F aksen X kali Gx ditambah Fx kali G aksen X. Nah gitu ya. Nah ini sama dengan ini. Ya. Jadi sama, ini suku ini adalah ini. Ini adalah suku ini, sedangkan suku ini. Dia. Nah, dia. Jadi ini F, ini kan F aksen ini. Ini juga adalah F aksen. Ini, sedangkan ini adalah G aksen. Nah, gitu ya. Sama aja ya dengan ini ya. Nah, di F E kali G aksen X itu ini. Itu ini. Nah, dia.
Kemudian ini GX kali F aksen X, itu ini. Saya kemarin yang ya. Ya, jadi oke. Sekarang kalau saya punya seperti ini ya, integral ini saya punya ini, kalau saya tuliskan begini, dx ini, kalau saya ambil integralnya, ini saya ambil integralnya kali dx, saya ambil integralnya seperti ini diambil integral ini, dari kedua ini, ambil integral dx, diambilkan dx. Nah, sekarang kalau ini kan saya coret ini coret dengan ini saya coret dengan ini saya coret dengan ini, ya. Berarti ini bentuknya menjadi begini, integral di fx gx sama dengan integral fx di gx ditambah integral ini gx kali dfx. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang perhatikan ini. Kalau saya punya integral, coba sekarang perhatikan ini. Kalau saya punya integral ini, hasilnya berapa ini? Integral ini. Di sini angka berapa di sini nih? Angka 1. Berarti integral 1 dx apa? Ayo, integral dx apa? X. Kalau saya punya gini, dy y. Kalau saya punya begini, gitu ya. Perhatikan ini sekarang. Kalau gitu ini apa? Nah, perhatikan ini ya. Kalau dx ini x, itu ya. Kalau ini y. Kalau ini o, berarti ini apa ini di sini? Ya, berarti ini kan? Berarti fx kali gx. Nah, ini saya tuliskan ini sama dengan integral fx dgx ditambah ini integral gx dfx, gitu ya. Nah, sekarang dari ini perhatikan ya. Kan kalau itu, kalau saya punya seperti itu, maka perhatikan ini, kalau saya punya seperti itu, maka perhatikan ini saya pindah ke sini, ini saya pindah ke sini, uras ini. Berarti saya punya ini fx gx dikurangi gx dfx sama dengan integral fx dgx, gitu ya. Sama dengan dgx. Perhatikan nih. Nah, ini sama dengan ini sebetulnya, kalau boleh. Nah, ini saya tuliskan begini. Berarti ini fx gx, misalkan ini min. Ini saya tuliskan ini. Sorry, ini gx. Ini kalau saya tuliskan ini fx, gini ya. Bisa kembalikan ke sini, ya. Ini sama aja dengan ini fx dgx, ini dx, ini dx. Nah, gitu ya. Ini persis dengan ini sama dengan ini. Nah, gitu ya. Nah, tapi yang kita pakai ini, jadi kita punya rumus begini.
Ini integral parsial ini saya punya rumus begini. Saya punya rumus begini. Jadi ini namanya integral parsial. Jadi saya tuliskan begini. Integral parsial sama dengan ini saya tuliskan di sebelah kiri ini. Yang ini, tuliskan ini ya. Ya. Saya tuliskan begini, ini saya tuliskan ini f(x) dx gitu ya. Sama dengan ini f(x) dx dikurangi integral gx d. Inilah rumus pokok integral. Nah, gitu ya. Itu untuk integral parsial. Oke, sekarang ini untuk integral tentu ya. Ini untuk integral tak tentu. Bagaimana kalau integral tentunya? Ini kan bentuk ini integral tak tentu. Nah, sekarang kalau integral tentu begini, kalau batasnya begini, AB gitu ya. Ini fx dx gitu ya. Ini jadi batasnya begini. Ini dikasih batas AB ya, dikurangi ini AB gitu ya. Nah, gx d ya. Ini untuk integral yang ini integral tak tentu gitu ya. Ini yang integral tentu. Ya. Oke, itu yang integral. Oke, saya punya contoh nomor 1. Perhatikan nomor 1 ya. Saya punya contoh ini. Nomor 1. Integral dari x ya. Jadi sekarang saya mencoba ini ya. Integral x pangkat min x dx. Nah, sekarang mana yang harus dimisahkan fx dulu? Ya. Mana yang harus dimisahkan sebagai fx dulu? Sekarang dari sini. Yang harus Anda misahkan fx-nya dulu. Fx-nya mana? Kalau Anda menjumpai bentuk-bentuk semacam ini, perhatikan ya, untuk ini ya. Maka fungsi polinom ini sebagai fx. Ini fungsi polinomnya. Fungsi polinom. Kalau ada. Ya. Contohnya ini, nomor 1 ini. Ini fx-nya. Ini. Gitu ya. Itu polinom apa fx-nya. Sehingga untuk soal ini fx-nya adalah ini. Fx-nya adalah x. Nah, sekarang kalau ini sebagai fx berarti ini sisanya. Berarti sisanya ini pangkat min x dx itu sama dengan d gx. Nah, gitu ya. Supaya ini ngikuti pola ini. Perhatikan. Mana ya? Jadi, itu pola ini kalau saya bandingkan ini soal ini ya. Berarti ini fx-nya ini, fx-nya adalah x, kemudian sisanya ini adalah dgx. Oke, ini saya tuliskan begini aja, saya tuliskan kembali ya. Nah, berarti dgx ya sama dengan pangkat min x dx. Nah, sekarang kalau gitu dari sini gx-nya berapa ini? Pertanyaan kan gitu. B-nya berapa? Nah, sekarang kita lihat ini. Kalau ini saya integralkan, gitu ya, d gx, gitu ya. Ini saya integralkan, pangkat min x dx. Integralnya ini apa? Gx, ya. Integralnya ini, ayo ini harus sama ini. Ini berarti sebagai u ini kan ya, masih kan ya? Berarti ini u-nya sama dengan min x. Kalau gitu du-nya sama dengan apa? Min dx kan gitu ya? Iya, berarti kalau gitu dx-nya sama dengan min
DU. Nah, itu ya. Sehingga ini saya ganti E pangkat U, DX-nya diganti min DU. Minnya taruh di depan. Nah, ini apa ini? Integral E pangkat U, ya E pangkat U. Nah, gitu. Ini adalah GX. Jadi kalau gitu, ini sama dengan min E pangkat min X. Kembalikan lagi, karena U-nya sama dengan minus X. Jadi kalau gitu saya punya ini. Berarti kalau untuk soal ini ya, soal ini, maka saya punya gini. Kalau saya punya kerjakan ini, E pangkat min X dx. Kalau ini saya bandingkan dengan ini, berarti ini fx dgx, gitu ya. Gitu ya. Kalau saya bandingkan dengan ini, rumusannya ini tadi. Nah, rumusnya ini. Nah, rumusnya ini. Sehingga saya punya ini. Tak tuliskan di sini lagi ya, rumusnya. Ini rumusnya ini. Ini kan fx dx dikurangi integral gx d fx. Nah, kalau ini sebagai fx, maka ini berarti ini fx. Berarti saya tuliskan gini nih. Min-nya taruh depan x di E pangkat min X. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Sehingga saya punya ini. Sebentar, begini. Ya, kita lihat ini. Berarti ini sama dengan ini fx, ini gx. Berarti sama dengan ini minus, gitu ya. Dalam buka. Ini kan saya tuliskan ini fx. Ini fx, ini gx. Fx-nya ini x. Gx-nya adalah ini min E pangkat x dikurangi integral ini gx. E pangkat min x. Gitu ya. D-nya fx-nya adalah x, maka ini dx. Jadi kalau saya itu jadi gini. Min x E pangkat min x ditambah integral berapa ini? E pangkat min x dx. Nah, sekarang ini apa ini? Ini hasilnya ini x ditambah E kali P min x. Ya ini sama dengan ini atas nih, toh? Ini toh? Ya enggak? Sama persis toh? Sehingga ini sama dengan min E pangkat min x ditambah C. Jadi ya. Bisa dipahami? Oke, sekarang perhatikan contoh ini. Jadi kalau kita ambil contoh ini, maka saya punya fx-nya itu selalu yang polinom. Berarti ini fx-nya. X tambah 1. Gitu ya. X tambah 1. Sekarang ini di gx-nya itu adalah E pangkat 2x dx. Kalau misalnya ambil integral, ini gx. Ini integralnya apa ini? Ini apa? Artinya gini, kalau Anda bingung, berarti ini U-nya sama dengan 2x, gitu ya. Berarti ini DU sama dengan 2 dx. Kalau gitu dx-nya berapa? Setengah DU. Bisa dipahami? Oke, sekarang berarti kalau begitu ini saya ganti menjadi ini E pangkat U. Dx-nya saya ganti setengah DU, setengahnya di depan aja. Gitu ya. Setengahnya di depan aja. Sehingga nanti hasilnya berapa ini? Gx sama dengan setengah E pangkat
U. Dan ini saya gantikan setengah E pangkat 2X. Nah, gitu ya. Jadi saya udah dapatkan. Saya udah dapat ini. Dan saya dapatkan ini. Sehingga ini saya tuliskan begini. Berarti ini Fx. Fx-nya adalah X plus 1. Dikalikan Gx. Gx-nya adalah setengah taruh depan. Setengah E pangkat 2X. Dikurangi integral. Integral E pangkat 2X. Ini Gx-nya. Sorry, ini setengah. Gitu ya. Setengah. Terus D Fx. Fx-nya adalah ini. Jadi ini menjadi setengah X tambah 1. Gitu ya. E pangkat 2X min setengah saya majukan. Di integral, di depan integral. Ya. Ini E pangkat 2X. Turunan dari X plus 1 apa? 1. Berarti dx saja. Ya. Nah, sekarang ini apa hasilnya? Ini kan sudah kita kerjakan ini. Ya. Betul? Sehingga hasilnya ini sama dengan setengah X tambah 1 E pangkat 2X min setengah. Lah, hasil dari integral ini itu sama dengan ini. Sehingga kali setengah lagi. Setengah E pangkat 2X ditambah C. Jadi kalau gitu ini setengah X tambah 1 E pangkat 2X dikurangi 1/4 E pangkat 2X tambah C. Nah, gitu ya. Oke, saya kasih contoh lagi. Nomor 3. Integral 2X min 1 E pangkat min X. Nah, ini berapa ini? Kita kerjakan. Nah, ini. Saya punya contoh. Integral dari 2x min 1 kali E pangkat min X dx. Maka ini efeknya apa ini efeknya? Hah? 2x min 1. Udah gitu aja. Sekarang kalau gitu dgx-nya gitu ya. Itu sama dengan E pangkat min X dx. Integral kan ini. Ini hasilnya dx, gx sorry. Ini hasilnya apa nih? Min. Min aja. Min E pangkat min X. Udah, masukkan aja di sini. Berarti ini 2x min 1 gitu ya. Ini minnya taruh depan atau dikurung aja, min E pangkat min X ya. Min tulisnya dulu min E pangkat min X gitu ya. D ini 2x min 1. Nah, sekarang ini. Jadi ini sama dengan min 1 di depan ya. 2x min 1 E pangkat min X. Ini jadi plus kan? Ini min. E pangkat min X. Nah, ini sama dengan apa ini? Turunan dari 2x min 1. 2. 2-nya taruh depan ya. 2 ini dx. Nah gitu. Udah ketemu. Berarti ini berapa nih? Min 2x min 1 E pangkat min X. Ini apa integral ini? Min lagi ya? Ini min 2-nya tetap E pangkat min X ditambah C. Udah begitu. Kasih soal lagi. Contoh lagi. Nah, begitu soalnya. Oke, sekarang ini. Kalau saya punya ini, maka efeknya mana? 1 min 2x. Sehingga nanti
D GX-nya itu sama dengan sin X GX. Nah, sekarang saya integralkan ini. Apa ini? Ini GX ya. Ini GX. Integralnya apa ini? Integral sin min cos. Nah, gitu. Sudah masukin aja nih. Berarti ini 1 min 2X. Gitu ya. Ini min cos X, dikurangi min cos X karena GX. D 1 min 2X. Itu. Apa perhatikan. Dan ini minnya taruh depan. 1 min 2X. Ini cos X. Ini jadi plus kan? Ini cos X. Ah, turunan ini apa? Min. Nah, min 2 saya taruh di sini. Min 2 ini dx. Berarti saya punya ini min 1 min 2x cos x ditambah kurang min 2 taruh di depan ya. Integral cos x dx. Sehingga sama dengan min 1 min 2x cos x dikurangi integral cos apa? Sin. Berarti ini 2 sin x ditambah ya ini hasilnya. Nah, gitu ya. Oke, saya punya not 5. Kita coba. Ini nomor berikutnya yang belum coba. Oke.